Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan mencoba membahas satu persoalan, yaitu tentang pernikahan. Karena persoalan pernikahan ini termasuk persoalan yang ribet, persoalan yang memang jelimet. Banyak orang tidak memahami itu, sehingga terkadang keputusannya hanya sangat sembrono ya, sangat sembarangan, tidak berdasarkan pada landasan hukumnya. Oleh karena itu, saya ingin mencoba membahas sedikit saja materi tentang pernikahan, yaitu tepatnya pada tartibul aulia ataupun para wali yang bisa menjadi wali dalam akad pernikahan. Sebelumnya kita tahu bahwa perwalian ataupun wali ini merupakan rukun daripada pernikahan, di mana menurut madhab Syafi'i, sebagaimana yang saya anut dan kebanyakan masyarakat di Indonesia ini, menurut madhab Syafi'i bahwa tidak sah pernikahan yang tidak disertai dengan wali. Artinya si perempuan menikahkan dirinya sendiri ataupun melalui orang yang statusnya bukan walinya. Itu tidak sah, teman-teman ya. Itu hukum dasarnya seperti itu. Lalu kemudian yang ingin saya bahas pertama adalah bahwa tipikal perempuan itu terbagi menjadi dua kategori. Ada yang bisa dinikahkan secara paksa oleh wali, nanti walinya disebut wali mujbir. Ada yang tidak bisa dinikahkan secara paksa, dalam arti harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, siapa mereka yang boleh dinikahkan oleh seorang wali secara paksa? Yaitu satu, perempuan yang masih perawan, dan yang kedua adalah sayyib atau randa bisa janda, tetapi belum pernah melakukan hubungan intim dengan seseorang, dengan suaminya maksudnya, belum pernah itu. Walaupun keperawanannya mungkin sudah hilang itu gambarannya kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, dalam Fathul Mu'innya itu gambarannya seperti ya dimaini oleh jari ya, sehingga mungkin bisa pecah selaput keperawanannya dan seterusnya. Saya kurang paham itu, tetapi pada intinya status keperawanannya hilang, tapi bukan sebab melakukan hubungan suami istri. Itu tipikal ataupun kategori perempuan yang boleh dinikahkan secara paksa. Satu, perawan. Yang kedua adalah janda yang belum pernah melakukan hubungan suami istri, walaupun status keperawanannya telah hilang diakibatkan oleh ulahnya sendiri, bukan hubungan suami istri. Nah, yang kedua, kategori kedua ini yang tidak boleh dinikahkan secara paksa, melainkan harus mendapatkan izin daripada si perempuannya. Siapa? Yaitu janda yang memang status keperawanannya sudah hilang sebab melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Begitu ya teman-teman ya. Walau minaz zina, bahkan walaupun dengan hasil perbuatan zina, itu statusnya adalah sayyib yang harus dinikahkan dengan izin, tidak boleh dinikahkan tanpa izin. Kalau di situ kalau di kitab I'anah itu seperti itu. Sayyiban biwat'in walau zina, begitu ya, ila biidniha. Terus walaupun seorang perempuan tadi di awal kategori pertama, seorang perempuan yang masih perawan ataupun yang sudah hilang keperawanannya, tetapi bukan sebab hubungan suami istri, walaupun tidak tidak mendapatkan izin, tidak perlu ada izin, tetapi si orang tua ataupun wali ini harus menikahkannya dengan orang yang punya standar kufu. Standar kufu itu kategorinya apa? Nanti dibahas di video saya selanjutnya. Silakan teman-teman bisa mencari sendiri boleh, ataupun menunggu nanti saya upload untuk standar kufu ya. Jadi nggak bisa sembarangan, sebab dalam kitab ini, dalam Fathul Mu'in dan dalam kitab I'anahnya, kalau orang tua menikahkan anaknya yang perawan ataupun yang tadi kategori yang hilang keperawanannya bukan sebab hubungan suami istri, orang tua menikahkan kedua orang tersebut ini dengan laki-laki yang tidak kufu, bahasanya bagaimana? Lam yasihan an nikah, maka pernikahannya tidak sah. Jadi harus walaupun tanpa izin, tapi harus memperhatikan calon suaminya, harus benar-benar yang kufu, yang sepadan ya, fiddini wal mali wal jahi dan seterusnya ya. Jadi kufu itu banyak kategorinya. Paling tidak ya dia mampu untuk memberikan mahar, misal mahar yang umum sepadan dengan si perempuan tersebut atau kepada si perempuan tersebut. Ya umum itu berapa ya, kira-kira saja. Jangan terlalu rendah sehingga merendahkan perempuan, juga jangan terlalu mahal sehingga memberatkan laki-laki gitu.
Itu dulu ya. Setelah ini nanti akan saya lanjutkan pada tartibul aulia. Nah, untuk tartibul aulia, ini yang pertama adalah ab. Ini ringkas saja ya, panjang kalau saya bacakan semua. Yang pertama ini adalah ab, bapak. Yang berhak untuk menjadi wali adalah bapak. Yang kedua ini adalah abul ab, yaitu bapaknya bapak, jadi kakek dari bapak. Wa in ala, jadi mbah kalau ada ya bisa, mbah, buyut ya, jadi bapak. Kalau bapak nggak ada berarti mbah. Kalau mbah tuh kakek ya. Kalau kakek nggak ada berarti buyut tuh bapaknya kakek, itu pun kalau masih ada. Jadi sesuai urutan, kalau ada bapak yang nggak bisa mbah. Kalau misalkan sudah tidak ada bapak baru bisa mbah. Kalau masih ada mbah nggak bisa buyut, itu pun kalau buyutnya masih ada. Oke, itu dulu ab wa in ala. Jadi ab, abul ab, abu abin ab, begitu ya. Terus kemudian kalau itu semua tidak ada, maka turunlah status walinya itu kepada asyakik, yaitu saudara kandung, saudara laki-laki yang kandung. Kalau tidak ada maka cari saudara laki-laki yang sebapak, bukan ya tidak kandung tapi sebapak. Ya sebapak itu ya tunggal bapak maksudnya gitu, bukan tunggal ibu. Kalau tunggal ibu maksudnya nanti dawil arham, tidak masuk kategori wali. Maka yang bisa ini adalah saudara sekandung. Kalau saudara sekandung tidak ada, maka cari saudara sebapak. Kalau masih tidak ada, maka turun lagi derajatnya, yaitu pada anaknya saudara kandung. Berarti keponakan ya. Anaknya saudara laki-laki kandung, berarti ponakan yang laki-laki. Jangan ponakan yang perempuan, ponakan yang laki-laki. Kalau ponakan yang laki-laki ini dari saudara kandung tidak ada, maka keponakan laki-laki dari saudara sebapak. Ini kalau ada lagi. Kalau masih tidak ada lagi, maka turun lagi kepada paman dari bapak ya. Jangan paman dari ibu, paman dari bapak. Paman dari bapak tidak ada, paman yang sekandung, paman dari bapak tapi sekandung. Kalau nggak ada paman dari bapak sekandung, maka cari paman dari bapak yang tunggal bapak. Susah. Pokoknya paman tuh ada dari bapak, ada dari ibu. Nah ini carinya paman yang jalurnya dari bapak tapi sekandung dengan paman sekandung. Nah kalau paman yang sekandung dari bapak, ini contohnya begini. Si perempuan dia punya bapak, kemudian bapaknya dia punya kakak atau adik, berarti ini statusnya paman. Nah orang tua dari bapak dan paman si perempuan tersebut, bapak ibunya itu sama, itu berarti sekandung. Nah kalau tidak ada, berarti cari paman dari bapak yang sebapak. Contohnya si perempuan dia punya bapaknya punya adik atau kakak, ini berarti statusnya adik atau kakaknya bapak, itu berarti paman ya, paman si perempuan. Nah bapaknya si perempuan dan pamannya si perempuan itu orang tuanya bapaknya sama, begitu, bapaknya sama tapi ibunya beda, itu berarti sebapak ya. Kalau tidak ada lagi, maka turun lagi ke anaknya paman dari bapak yang sekandung. Kalau tidak ada, berarti anak dari paman dari bapak yang sebapak, bukan kandung. Kalau memang anak dari paman yang sekandung tidak ada, maka anak dari paman yang sebapak, tapi jalurnya bapak semua. Susah, harus ditulis tak bagaimana ya. Udahlah, pokoknya begitu. Jadi kalau nanti masih belum paham ya tinggal ditanya saja di kolom komentar ya. Kemudian kalau masih tidak ada lagi, tadi paman tidak ada, paman sekandung tidak ada, paman sebapak tidak ada, kemudian anaknya paman sekandung tidak ada, anaknya paman sebapak juga tidak ada, maka masuk pada ini yang agak jauh lagi, yaitu amul ab. Jadi pamannya bapak, bukan paman dari bapak. Kalau paman dari bapak itu berarti saudaranya bapak. Tapi kalau sudah tidak ada, anaknya juga tidak ada, maka yang diambil adalah amul ab. Kalau bapaknya masih punya paman, berarti amul ab itu ya kakak adiknya kakek. Kalau si perempuan ini masih punya kakek, kakak adiknya kakek itu namanya amul ab. Kemudian kalau tidak ada lagi, summa banuhu, anak laki-lakinya
pamannya bapak, berarti sepupunya bapak. Kalau masih tidak ada berarti sepupunya bapak. Summa pada faqdi asobatin nasab, maka kalau sudah tidak ada lagi dari asobah nasab, cari yang dari jalur wila. Dari jalur wila itu dari jalur kewilayahan, sebab memerdekakan, yaitu siapa? Muktik, ini sudah tidak berlaku. Kemudian asobahnya muktik juga tidak berlaku. Kemudian muktikotul muktik itu juga tidak berlaku. Kemudian asobatul muktikotil muktik ini juga tidak berlaku. Jadi mentoknya kalau di zaman sekarang ya sampai tadi, sampai pamannya bapak dan anak dari pamannya bapak, berarti sepupunya bapak. Itu mentok sampai di situ. Lalu kemudian summa ba'da faqdi asobatin nasab wal wila, kemudian qadin auna ibuhu liqaulihi as-sultan waliyuman la waliyalaha. Setelah tidak ada semua, maka kewaliannya pindah kepada qadhi ataupun naib yang menggantikan posisi qadhi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pernikahan ataupun menikahkan seorang perempuan yang secara hissi indrawi ini sudah tidak ditemukan lagi wali yang bisa menjadi wali untuk menikahkannya. Begitu ya teman-teman. Ini jadi kalau sudah mentok sekali, sudah tidak ada lagi, maka ya sudah balik ke qadhi ke hakim. Ya kalau mungkin di sini ya naib yang ada, karena kan kita juga menyebutnya dengan bahasa naib, yaitu naibul qadhi, naibul hakim, orang yang diberikan mandat untuk melakukan atau menikahkan. Cuma kalau selama masih ada wali yang sesuai nasab ataupun wila nggak ada ya sesuai nasab, maka ya harus dari wali itu. Kecuali kalau sudah tidak ada, maka qadhi bertindak untuk sebagai wali ataupun naibnya, KUA ya, gitu kira-kira. Udah waktunya kepanjangan, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.